Oke, di sini sudah saya flash ya. Ini untuk video awal-awal. Karena ini sudah di flash, kita coba SCRGPY. Nah, ini ya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi di awal itu ini firmware-nya masih original, dan sekarang tampilannya sudah menjadi KWRT versi 3 ya. Nah, ini USB tethering-nya sudah otomatis. Jadi untuk firmware versi 3 ini sudah meminimalisir ya, menggunakan aplikasi. Jadi di sini penggunanya sedikit untuk aplikasinya, kebanyakan menggunakan modul ya. Jadi sudah menggunakan modul, dan tentunya ini akan lebih ringan untuk penggunanya. Oke, dan di sini kita coba cek dulu di bentar, ini kita close. Nah, di sini kita ke internet, kita cek di sini. Nah, di sini sudah kedetek network 493 dengan IP berapa nih? Nih, IP-nya 192.168.42.129. Oke, kita langsung check out. Kok check out sih? Kita langsung cek ya. Bentar guys ya. Ini belum saya rapikan untuk browsernya. Oke, ini sudah saya rapikan untuk browsernya biar betul-betul bersih. Cuman ini aja. Jadi di sini kita untuk aksesnya, karena ini langsung USB tethering ke PC, jadi kita ketikkan 192.168.42.129. Oke. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini guys ya. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, contoh di sini kalian ingin mengganti ini ya, tampilan background KWRT yang ada di sini. Seumpama kalian ingin mengganti, itu juga kalian bisa ganti guys. Jadi di sini saya zoom aja ya. Jadi kalian ingin mengganti wallpaper ini KWRT, kalian ke service, kok service sih, ke sistem ya, sorry, lalu file manager. Nah, kita tunggu sampai membuka explore-nya di sini ataupun file manajernya. Nah, jika sudah, kalian ke web UI. Nah, seperti ini. Lalu bentar-bentar ya. Lalu kalian ke di sini yang bernamakan Kaitu Tool. Klik. Nah, ke folder Kaitu Tool. Jika sudah, kalian scroll ke bawah, cari yang wallpaper. Nah, ini ya. Nah, ini wallpapernya, ini kalian bisa ganti ya. Kalian bisa ganti. Sebenarnya kalau kalian nggak ingin ribet ya, saya kebanyakan gini guys ya, kebanyakan dari teman-teman itu yang masih benar-benar pure awam banget gitu ya. Jadi kalian bingung tuh gimana tuh cara mengganti namanya dan semacamnya. Nah, biar kalian nggak ribet dan ya nggak ribet aja, kalian tinggal pakai nama ini dan ini hapus gitu aja ya, simpelnya. Ini untuk teman-teman yang nggak mau ribet banget gitu ya. Caranya di gini, kita upload file. Nah, kita tarik file di sini guys ya. Ntar mencari wallpapernya dulu nih. Oke, atau gini aja, kita cari wallpaper di sini, gambar wallpaper apa nih ya, aduh bingung. Wallpaper apa ya, wallpaper estetik gitu aja ya. Oke, kita aduh kok kayak gini guys. Kita cari lagi guys ya. Nah, pakai kayak gini aja ya, simple aja ya. Nah, ini mantap nih, ini mantap. Tapi agak kurang gimana gitu ya. Aduh, elektronik gitu ya, elektronik. Nah, oke, kita cari wallpaper yang simple dan katanya, dan enggak aneh-aneh gitu ya. Aneh nih guys, tarapin cari dulu. Nah, pakai ini aja ya, ini simple kayaknya nih ya. Kita save kita save. Aduh, ini filenya bentuk apa nih? Kok bentuknya gini ya? Mana sih? Kita cari lagi ya.
Nah, ini kita coba pakai ini guys ya. Nah, ini ya, kita save. Oke, kita ke galeri aja ya. Nah, kita pakai satu lagi ya untuk potretnya, takutnya ini enggak pas gitu ya. Jadi kita cari satu wallpaper lagi yang simple. Nah, ini aja udah cukup. Nah, kita pakai ini, kita save. Boom. Ada di mana nih guys? Kok ada di C sih? Ntar ya, cek. Ada di folder, aduh, picture ya. Ntar kita pindah ke galeri. Nah, kita pindah di sini. Oke, sudah ya, sip. Jika sudah seperti ini, kita langsung tarik-tarik aja ya. Kita langsung tarik-tarik aja. Kita coba ini aja ya. Kita tarik, boom. Nah, mantap. Ini kita minimize. Kita back karena sudah ke upload ya. Oke, kita sudah ke upload. Nah, ini filenya dan ini. Oke, caranya ini permissionnya kita cek permissionnya. Oke, sudah sama, berarti kita tinggal ganti namanya saja. Nah, kalau nggak ingin membuang ini, seumpama nggak ingin membuang ini, sudah kita masukkan angka 1 2 3 13 kayak gini, nggak apa-apa. Nah, oke. Lalu wallpaper yang barusan yang sudah kita download ini kita ganti. Ini cara paling simpelnya sih buat kalian ya. Jadi kalian nggak usah ini ya, apa namanya, nggak usah cari tempat filenya gitu ya. Nah, ini cara simple, dan kita harus hapus cache browsernya gitu ya, biar dia merefresh tampilannya. Oke, begitu ya. Nah, ini clear. Oke, jika sudah, kita coba refresh. Nah, itu kan sudah berubah guys, tuh, karena gambarnya nggak HD nih kayak gini. Oke, atau kita ganti lagi, ganti yang lebih oke gitu ya, atau kita ganti yang lebih oke gambarnya. Bentar, kita ganti lagi ke folder Kaitu Tool. Kita upload gambarnya di sini. Kita cari gambar ya. Di sini saya punya gambar apa sih yang bisa dipakai ya? Oke, ini saya ada gambar ini ya. Berarti kita hapus ini, yang ini ya, kita hapus. Oke, lalu kita buka lagi. Ini upload, tarik gambarnya. Ini belum. Nah, mantap. Kita back, kita ganti namanya menjadi wallpaper.png. Nah, ini ya, kita ganti ke wallpaper.png. Ini cara simpelnya biar kalian nggak apa ya, cari yang aneh-aneh gitu ya. Untuk filenya itu namanya harus ganti, menyesuaikan dengan nama gambarnya kan ribet. Mending kalian ganti wallpapernya aja. Ini cara simpel sih buat kalian ya. Jika sudah, kita ke ini ya, kita buka IP aja ya. Aduh, ya wes, buka IP baru. Nah, itu ya, tuh sudah berubah. Jadi jika kita menggunakan tema versi 3 pun ini juga akan berubah guys. Nah, tuh. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke, atau gini aja ya, saya menggunakan tampilan apa namanya, menggunakan tampilan handphone ya. Admin perkecil. Nah, bentar ya. Nah,
kurang lebih seperti ini ya. Aduh, kok gini nih, bentar admin perbaiki ya. Nah, jadi nanti tampilannya jika untuk PC mobile, maka tampilannya kurang lebih seperti ini guys. Nah, seperti ini ya. Tuh, untuk tema versi 3. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Sip ya. Oke, lanjut. Kita barusan sudah membahas bagaimana sih cara mengganti wallpaper ini, dan untuk wallpaper di atas untuk tema versi 3 itu kan bisa diganti di sini guys ya. Kita rubah dulu ke select time ke versi 3, kita refresh. Nah, kan bisa diganti di sini ya untuk gambarnya ya. Kita coba close file. Nah, ini kita ganti ke galeri, kita ganti di sini, dan kita, nah seperti ini ya. Oke, admin lupa apply deh. Nah, seperti itu. Dan ya, teman-teman bisa perhatikan wallpapernya sudah berubah full ya, dari dalam sampai keluar sudah berubah seperti ini. Dan untuk di tampilan handphone juga sama sih ya. Nah, ini untuk tampilan Androidnya. Nah, itu ya. Kenapa ini masih begini bang? Nah, caranya kita clear cache, kita refresh, dan boom. Oke, ini nggak bisa ya. Kita close file dulu, kita pilih gambar ya. Nah, ini play. Nah, close. Nah, itu ya, sudah full berubah ya, kurang lebih seperti itu. Ini terlalu transparan bang. Nah, ini kan terserah kalian mau diginikan transparannya, kalian bisa atur gitu ya. Nih, itu terserah kalian untuk settingannya guys ya. Sesimpel itu ya untuk di tema versi 3 ini. Lalu gimana bang cara mematikan ataupun nonaktifkan wifi dari modem J1S ini, dan untuk mode pesawat juga ingin dinonaktifkan? Sebenarnya sudah ada namanya modul tool ya, tool modem control. Di sini ini kalian seperti ini simpan, jika berhasil kesimpan dia akan otomatis menjadi modem ya, seperti itu, menonaktifkan auto hotspot dan yang lainnya. Atau kalian ke connectivity, ini juga bisa di stop aja. Nah, seperti ini, bisa seperti ini ya. Cuman ini sementara, ini cuman sementara. Jika handphonenya sudah ke restart, itu akan kembali lagi ke settingan yang barusan. Nah, kalau ingin permanen gimana bang? Oke, kita buat permanen. Jadi caranya jika ingin permanen, waduh, ini kok masih tetap ya? Apa enggak saya save ya? Bentar, play. Nah, play, sip. Caranya simpel sih, caranya simpel. Kalian admin perbesar ya, kalian cari file manager seperti ini. Nah, kita tunggu sampai dia tampil. Nah, sip. Lalu kalian ke ADB ya, di atas ini kan ada ADB. Nah, ini kalian klik. Lalu karena apa namanya ya, untuk wifi hotspot dan mode pesawat, auto mode pesawat itu semuanya menggunakan modul, jadi sudah tidak menggunakan aplikasi. Jadi untuk aplikasi ini cuma menggunakan USB tethering aja ya. Jadi untuk USB tethering itu menggunakan APK untuk menjalankannya. Selain itu semuanya sudah menggunakan modul, jadi kita tinggal nonaktifkan modul aja. Caranya gimana bang ya? Jadi untuk resikonya kalian silahkan tanggung sendiri ya, kalau wifi nya sudah dinonaktifkan gitu ya. Kalian ke folder service D, lalu jika sudah ke service D, nah di sini kan ada namanya auto airplane.sh dan hotspot.sh. Auto airplane ini untuk mode pesawat ya, ataupun auto mode pesawat. Lalu untuk hotspot ya hotspot, jadi modul ini yang menjalankan untuk menghidupkan hotspotnya gitu ya, wifi nya. Caranya gimana bang? Caranya kalian ganti permissionnya. Permission tuh di mana bang? Kalian scroll geser ke sini. Nah, sip. Di sini kan ada
name, size, modified, dan permission. Nah, kalian ganti permissionnya ini, angka-angka ini kan semuanya 0755, 0755, auto airplane nya jadi 0754. Ini kalian ganti. Caranya gantinya kalian klik tulisan 0754, klik ini, kalian ganti seperti ini ya jika ingin dinonaktifkan secara permanen gitu ya. Kita save change dan kita cek. Nah, seperti ini. Oke, dan di sini sudah berubah menjadi aduh, kita perkecil aja. Ini sudah menjadi 666 itu ya. Tuh ya, sudah menjadi 0666. Lalu untuk hotspotnya juga begitu, kalian klik filenya, file teksnya. Jadi kita ganti seperti ini. Kita cek, kita tunggu, dan ya, di sini sudah berubah menjadi 066. Jadi untuk permission yang 0707 ini tetap aktif, dan selain ini seperti hotspot SH dan auto airplane ini sudah tidak aktif. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa restart. Jadi kalian restart aja guys ya. Kita ke mana nih, restart, reboot sistem nih, power setting, lalu kalian reboot device. Oke, kita akan perlihatkan untuk kalian berfungsi atau tidak. Oke, di sini masih loading Samsung. Nanti dia akan terputus karena dia mengaktifkan USB tetting. Jadi kita bisa hubungkan lagi ataupun SCR CPY lagi ya. Dan kita akan cek di sini apakah aktif atau tidak untuk WiFi-nya. Nah, itu sudah terputus. Jadi dia sudah mengaktifkan USB tetting. Jadi kita SCR CPY lagi nih ya. Nah, seperti ini. Di sini admin akan perlihatkan untuk kalian. Nah, oke, di sini kita cek. Tuh, ini refresh ya. Nah, tuh ya, nggak ada KWRT lagi. Nah, kalian bisa perhatikan di sini. Oke, dia tidak dia menjalankan auto hotspotnya atau tidak gitu ya. Oke, kita refresh di sini untuk tampilannya, dan ya, ini berhasil ya. Tuh, kita lihat di sini biasanya butuh sekian detik ya dari awal hidup, dia akan gerak-gerak sendiri untuk mengaktifkan auto hotspot. Jika dia mati ataupun tidak ada yang terhubung ke WiFi dari handphone ini, dia akan secara otomatis akan menghidupkan terus menerus. Jadi seperti itu ya. Nah, itu ya, dia tidak menghidupkan. Oke, sesimpel itu guys ya untuk menonaktifkan auto mode pesawat dan auto WiFi-nya. Kalau ingin menghidupkan WiFi-nya, kita harus manual lagi nih. Jadi manualnya ya seperti ini ya. Ketik setting, WiFi, dan semacamnya. Ya, kalau ingin dihidupkan kembali, kalian ke file manager aja. Kalian ke ADB. Lalu kalian tinggal ganti permissionnya menjadi seperti barusan ya. Jadi yang auto plan ini kalian bisa ganti ke 7. Bisa ganti ke 755 atau 764. Jadi kalau 764 itu seperti ini ya permissionnya ya. Nah, seperti ini, ceng. Nah, mana nih? Nah, seperti ini 754. Ini juga yang 66 kalian bisa ganti. Jadi kurang lebih seperti itu guys ya. Nah, ini admin akan ganti lagi ke 755 ya. Dia akan secara otomatis akan menghidupkan kembali seperti itu. Sekarang dia nggak akan hidup selama kalian nggak refresh gitu ya. Oke, seperti itu guys ya. Oke, lanjut. Di sini saya ingin mengganti password WiFi-nya bang. Oke, kita coba ganti password WiFi-nya. Di sini kalian ke tool, lalu modem control. Oh, kok modem control sih? Network ya, network, lalu ke wireless toolbox. Nah, di sini namanya KWRT J1S. Nah, di sini saya ingin coba mengganti passwordnya ya. Kita coba cek di sini passwordnya masih apa ya. Kita cek di mana sih WiFi ya, hotspot.
Nah, ini mobile hotspot tethering. Nah, di sini passwordnya masih Kaito seperti ini, Kaito 1412. Kita ganti apa sih ya? Cobalah aja apa ya? Coba yuk. Nah, kita simpan. Nah, dia akan merestart sendiri. Tuh, restart. Jadi setelah kalian restart, dia akan berubah untuk wifi-nya. Kita tunggu sampai dia hidup lagi, guys ya. Emang beneran restart, Bang. Ini perlihatkan dulu ya. Oke, dia masih belum bisa di SCRCPY. Nah, oke, tuh ya, ke restart sendiri handphonenya ya. Mohon maaf banget guys kalau rame guys. Rumah saya kebetulan pinggir jalan gitu ya. Nah, kita tunggu. Dia akan mati lagi karena akan menghidupkan USB tethering ya. Kita tunggu sampai dia hidup. Nah, tuh USB tethering sudah hidup. Kita CRCPY lagi dan ya seperti ini. Dan ini tentunya akan menghidupkan auto mode paste-nya dan wifi-nya. Kenapa seperti itu? Karena barusan sudah saya ganti kalau nggak salah ya. Nah, itu ya, airplane-nya sudah aktif lagi. Tuh. Lalu entah ya, mode paste-nya sudah saya ganti nggak? Nah, ini sudah bisa kalian akses sih sebenarnya ya. Untuk tema versi 3 ini perlu memang guys, apa namanya? Perlu ada data ya biar dia menampilkan secara normal untuk tampilan icon-iconnya gitu ya. Nah, ini berubah seperti ini. Nah, jadi dia berubah menjadi Android HP guys. Oke, kenapa seperti ini Bang? Nah, simpelnya gini aja, kita coba lagi ganti gitu ya. Kita ganti. Nah, dia sudah, karena ini mereset ya, mereset. Jadi kita namakan wifi J1S. Lalu passwordnya di sini coba yuk. Nah, seperti ini ya. Kita coba simpan dan dia akan restart lagi tuh ya. Kita tunggu dia hidup lagi guys ya, dia berubah atau tidak untuk hotspotnya gitu ya. Kita coba di sini. Ini untuk teman-teman yang sudah order ya, silahkan ditonton. Mungkin kalian bingung cara merubahnya, kalian bisa tonton video ini. Nah, oke, ini sudah bisa di SCRCPY. Kita cek. Nah, itu ya, masih booting di Samsung. Oke, kita tunggu. Oke, ternyata di sini nggak bisa ya. Oke, ternyata masih ke reset. Nah, ini mungkin next update akan saya coba perbarui ya. Ternyata nggak bisa, di sini tetap berubah menjadi ini guys ya. Jadi masih berubah ini. Berarti untuk merubah password ini, untuk simpelnya jangan menggunakan modul ini dulu karena dia malah mereset gitu ya. Oke, ini untuk versi 3 dan untuk logband di sini sudah berfungsi ya. Ini kita coba logband nih. Nih, logband ke logband 3 tuh. Dia gerak sendiri tuh, dia gerak logband dan ya dia akan logband sendiri guys tuh. Oke, tuh dia sudah logband sendiri ya. Kita coba logband ke band 1. Oke, ke band 1 ya. Nah, dia ke logband. Oke, tuh dia back. Aduh, kayak balapan ya. Kayak balapan dengan auto mode paste-nya guys. Ya seperti itulah ya. Untuk yang lainnya sudah normal, berarti kita bisa merubah passwordnya yang secara manual aja dulu ya untuk kalian sementara ini, karena entah kenapa ini masih ke reset ya, bukan merubah di passwordnya, kurang lebih seperti itu. Untuk yang lainnya sudah normal, cuman ini nih ganti nama SSID wifi nya nih yang
yang nggak berubah gitu ya. Ini kita cek jadi Android. Nah itu ya, kita ke more configuration, ini kita rubah menjadi aduh airplane-nya ganggu banget ya. Airplane-nya ganggu banget, berarti kita gini aja sementara ya, kita matikan modul seperti ini kita stop Modbus-nya. Ini untuk matikan sementara ya, untuk Modbus-nya guys. Nah, kita configuration, kita ganti ini jadi WiFi J1AC. Nah, J1S ya. Dan si password kita ganti 123456778. Save. Nah, wis, ini sudah hidup nih. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi seperti itulah guys ya, kurang lebih ya. Jadi simpelnya, kalau kalian ingin menonaktifkan ya seperti barusan, ingin menonaktifkan modulnya, modul auto hotspot WiFi itu seperti itu untuk permanen gitu ya. Dan untuk di modul ini ternyata untuk mengubah SSID dan password dari WiFi-nya masih belum normal. Ya seperti itulah ya, nanti kita akan coba perbaiki gimana yang enak ya. Dan ada update apa lagi nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.